Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani. Perkenalkan, saya Heru Wahyudi, merupakan dosen tetap program studi administrasi negara Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Saya bergabung di Unpam Kampus Kota Serang dan ditempatkan di program studi administrasi negara sejak tahun 2021. Pada tahun 2023, saya mendapat tugas tambahan sebagai salah satu kepala bidang lembaga penjaminan mutu internal yang bertugas untuk menjalankan visi dan misi Unpam yang religius dan humanis. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan dokumen deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen. Melalui video ini, saya akan menampilkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara sesuai dengan rencana pembelajaran semester dan bahan ajar yang digunakan. Mata kuliah yang saya ampu dalam kegiatan pembelajaran ini adalah pengantar ilmu administrasi negara dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 program studi administrasi negara. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan, terutama kemampuan mahasiswa dalam menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mengkaji penerapan ilmu pengetahuan secara ilmiah, mengidentifikasi kepentingan publik dalam proses kebijakan, mengkomunikasikan produk kebijakan kepada masyarakat, serta menguasai konsep administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, dan governansi publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara adalah agar mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar tentang administrasi negara serta mampu menerapkan fungsi internal dan eksternal, struktur-struktur, serta proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari sistem dan aparatur negara atau pemerintahan. Dalam proses pembelajaran, sumber belajar yang digunakan meliputi rencana pembelajaran semester, buku-buku dan referensi tentang administrasi negara, artikel ilmiah yang relevan, studi kasus administrasi negara, serta modul pengantar ilmu administrasi negara yang saya susun sebagai bahan ajar pendamping bagi mahasiswa. Modul tersebut digunakan untuk membantu mahasiswa memahami materi secara lebih sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada program studi administrasi negara. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan yang terdiri atas 14 pertemuan pembelajaran, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara proporsional melalui beberapa komponen, yaitu kehadiran sebesar 20%, tugas sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur partisipasi, pemahaman konsep, kemampuan analisis, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori administrasi negara pada kasus-kasus di lingkungan administrasi negara. Seluruh komponen penilaian tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran pada setiap pertemuan, sehingga mahasiswa tidak hanya dinilai dari hasil ujian, tapi juga dari keterlibatan dan kemampuannya dalam memahami serta menganalisis materi yang dipelajari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pada pertemuan ke-6, yaitu karakteristik administrasi negara. Materi ini penting untuk memahami, menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik administrasi negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, semua sehat? Sehat. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-6
Semoga semuanya sehat, semangat, dan ada motivasi untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak absen dulu ya. Untuk Yasmin ada? Kemudian Zainul? Ada, Pak. Giri? Ya, baik. Hari ini ya untuk mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Jadi dalam deskripsi mata kuliahnya ya, mata kuliah ini pada dasarnya melakukan ya fungsi analisis ya terhadap bagaimana sistem dan struktur di dalam aparatur pemerintahan itu bisa teman-teman analisis semua ya. Kemudian capaian pembelajaran program studi ini pada dasarnya ada 3 ya. Yang pertama mengamati konsep ya, kemudian mengidentifikasi ya, menerapkan bahkan mampu ya untuk menganalisis antar aktor ya, khususnya di dalam governansi publik. Capaian pembelajaran mata kuliahnya ya, mahasiswa di sini mampu menganalisis prinsip dasar tentang administrasi negara, ya. Baik fungsi internal, eksternal, struktur ya, ataupun proses yang pada dasarnya semua ruang lingkupnya ada pada sistem aparatur negara atau pemerintahan. Nah, kita masuk ya di dalam pertemuan ke-6 ini, yaitu tentang karakteristik administrasi negara ya. Ini Bapak berdiri ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan ke-5 kita sudah membahas tentang paradigma administrasi negara ya. Tetapi ya di dalam paradigma ini kan ada satu fokus, yaitu tentang administrasi. Teman-teman di sini Bapak ingin tanya ya, secara mendasar tentang administrasi ya. Kembali persepsi atau mengulang ya. Apa sih administrasi itu ya? Silahkan. Ya, Jainul. Kerjasama antara 2 orang atau lebih. Ya, administrasi adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih. Kemudian ada yang lain selain Jainul, silahkan. Apa administrasi itu? Ya. Melakukan pelayanan publik. Melakukan pelayanan publik dari instansi. Ya, jadi secara mendasar ya administrasi itu kata kuncinya adalah pelayanan atau melayani ya. Kemudian dari unsur-unsurnya kita telah ya, administrasi itu kan pasti membutuhkan lebih dari 2 orang atau lembaga. Kemudian ada kerjasama, dan yang ketiga apa itu? Punya tujuan tertentu atau tujuan bersama ya. Dan kalau dikaitkan dengan negara ya, tentunya ada koordinasi atau kolaborasi ya antar lembaga yang tujuannya untuk kemaslahatan atau tentang kesejahteraan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan ke-5 kan bicara tentang paradigma ya. Paradigma administrasi negara ya. Kembali lagi ya, Bapak tanya, apa sih paradigma itu? Silahkan. Paradigma itu apa? Mungkin Yasmin? Paradigma itu adalah salah satu karakteristik untuk yang adanya di administrasi negara. Ya, jadi suatu karakteristik yang fokusnya pada administrasi negara. Ada lagi yang lain? Selain Yasmin, sebutkan nama ya. Paradigma. Ya, dari Diva. Konsep atau pedoman ya. Nah, itu pertemuan sebelumnya ya tentang paradigma. Jadi paradigma itu bisa kita katakan ya, atau Bapak katakan atau teman-teman samakan persepsi ya. Paradigma itu adalah kerangka, konsep, bahkan karakteristik ya. Bahkan karakteristik yang nanti acuannya pada bagaimana negara, pemerintahan, sistemnya itu arahnya kemana ya. Nah, hari ini kita bahas tentang fokus karakteristik administrasi negara ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini kembali ke pengertiannya ya. Jadi kembali lagi mengulang, administrasi negara ya sebenarnya itu adalah aktivitas ya, aktivitas yang mau tidak bisa kita hindari ya. Karena
dari kita lahir ya, sampai mati tidak lepas dari kegiatan administrasi ya. Nah, pusatnya administrasi negara itu di mana ya? Tentunya pusatnya ada pada negara, ada pada masyarakat ya. Negara dan masyarakat ini saling berkolaborasi sehingga akhirnya apa? Adanya kesejahteraan umum ya. Nah, ini definisi administrasi negara ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah negara, masyarakat ya. Hasilnya ada pada kesejahteraan umum ya. Kemudian apa sih pentingnya administrasi negara ya? Jadi pentingnya administrasi negara kita tidak bisa lepaskan dari sebuah yang namanya rule ya, aturan atau kebijakan publik ya. Misalnya dalam kebijakan itu ya, maka membuahkan ya atau hasilnya pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kebijakan juga ada kepastian ya, ada kejelasan ya, bahwa baik pemerintah lewat pelayanannya ataupun masyarakat ini mau tidak mau patuh terhadap hukum atau regulasi positif yang sudah ada ya. Apa sih tujuan administrasi negara ya? Jadi kalau kita lihat tujuannya dari administrasi negara, maka ada 3 poin ya di sini ya. Yang pertama tentu saja tujuan administrasi negara agar apa? Ya, dengan adanya administrasi negara kan tidak hanya bicara tentang pelayanan ya, tapi bicara tentang pengaturan ya. Kemudian bicara juga ya bagaimana ya administrasi negara ini dengan pengaturan pelayanan ya, yang dilakukan oleh pemerintah hasilnya meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat ya. Kemudian yang kedua ya, sumber daya alam ya, ataupun sumber daya manusia ya, ini bisa dikelola ya. Dikelola ya, yang nanti tujuannya untuk siapa? Tentu saja untuk kita masyarakat ya, secara efektif ataupun efisien ya. Kemudian yang ketiga ya, tujuan dari administrasi negara ya, ini bicara tentang yang sedang ramai sekarang ya, yaitu apa? Dalam tanda kutip adalah good governance ya. Pemerintah ya, mesti ya selaras dengan konteks yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik ya. Misalnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu apa? Tentunya ada akuntabilitas, tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian transparansi ya. Transparansi itu apa yang dilakukan oleh pemerintah ini gamblang dan jelas ya, dan masyarakat bisa tahu ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik anggarannya, regulasinya, pelaksanaannya, serapannya ya, bahkan hasilnya ya. Kemudian yang ketiga apa? Selain akuntabilitas, transparansi, yang ketiga adalah partisipasi masyarakat ya. Jadi masyarakat ini perlu apa? Masyarakat ini perlu andil ya, perlu ikut andil ya dalam baik merumuskan ya, bahkan melaksanakan ya. Masyarakat ini perlu tahu ya. Bahkan yang terakhir evaluasi juga masyarakat perlu tahu hasilnya. Tapi yang paling pertama dari peran masyarakat apa? Ikut berpikir ya, merancang, memberikan masukan kepada pemerintah ya. Contoh simpelnya kan musrenbang ya, musyawarah perencanaan dan pengembangan di daerah ya, dari hulu sampai ke hilirnya ya. Itulah tujuan dari administrasi negara. Nah kemudian ya, nah ini fokus kita ya, yaitu karakteristik administrasi negara. Teman-teman di sini mesti tahu ya, apa sih karakteristik dari administrasi negara ya. Tadi kan Bapak tanya tentang administrasi, itu kan pada dasarnya bicara tentang pelayanan, melayani, ya, pengaturan, ya, ada kerjasama dan lain sebagainya. Sementara kalau karakteristik dari administrasi negara ya, yang pertama di sini pelayanan kepada publik ya. Misalnya kalau bicara tentang pelayanan kepada publik ya, maka fokusnya ke siapa? Ya kepada kepentingan umum ya. Ya kepada kepentingan umum. Ya. Pemerintah ketika melakukan pelayanan bukan cari profit ya. Bukan cari keuntungan, karena sifatnya kan kepentingan umum ya, kesejahteraan umum ya. Kemudian dalam pelayanan publik ini sifatnya monopoli ya, atau semi monopoli, karena sifatnya kan mengikat ya, memaksa ya. Bahkan semi monopoli itu artinya walaupun sifatnya top down ya, tapi juga semi monopoli ini ada sifatnya bottom up ya.
Jadi pemerintah itu ketika punya kewenangan, ya, ketika punya komando, sifatnya top down, ya, dari atas ke bawah. Tapi juga semi monopoli ini ada partisipasi publik, bentuknya bottom up, ya, dari bawah, dari masyarakat bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah. Nah itu ya karakteristik yang pertama adalah pelayanan publik. Kemudian kita lihat ya karakteristik administrasi negara, apa regulasinya ya. Dasar hukumnya sudah jelas ya, ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya tentang administrasi pemerintahan ya. Jadi dasarnya di sini menyangkut tentang kepastian hukumnya ya. Pemerintah, birokrat ya, itu mereka punya SOP yang dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Nah, ini karakteristiknya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga dari karakteristiknya adalah sifat politis ya. Sifat politis itu artinya birokrasi di dalam pemerintahan ya, pelayanan-pelayanan yang sifatnya aktivitas atau rutinitas yang dilakukan oleh para birokrat ya, ini biasanya dipimpin oleh pejabat publik ya, dipilih secara demokratis ya. Jadi pejabat publik ini siapa? Kalau yang dipilih secara demokratis ya, kalau misalnya kepala negara, presiden dan wakil presiden lewat pemilu ya. Kemudian kalau di daerah berarti gubernur ya, wakil gubernur ya. Kemudian ada wali kota ya, wakil wali kota ya. Itu sifatnya mereka dipilih lewat pemilu ya. Nah, itu pejabat publik yang esensinya demokratis, itu artinya mereka disebut politisi ya. Tapi ada juga ya kalau sifatnya politis mereka birokrat ya. Birokrat itu pejabat karir ya atau ASN ya. Yang mau tidak mau ini terikat ya. Ada kolaborasi, ada koordinasi antara politisi yang notabene disebut sebagai pejabat publik seperti kepala daerah, dan ada juga birokrat ya, yang sifatnya mereka statusnya ASN ya. Sehingga sifat karakteristik dari sifat politis ini ya, maka keputusan-keputusannya itu kadangkala ya, sesuai atau dikondisikan dengan dinamika politik ya. Paham ya? Ada dinamika politik dalam keputusan-keputusannya. Nah, yang ketiga di sini karakteristiknya ini sangat kompleks ya. Sangat kompleks, sangat berlapis ya, bahkan kadangkala multi tafsir dalam karakteristik administrasi negara. Kenapa? Karena sulit diukur parameternya ya. Sehingga ada banyak dimensi ya. Karena harus apa? Harus melihat kacamata misalnya dari sisi sosial ya. Kemudian dari sisi ekonomi bahkan politik ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang apa sih karakteristik dari administrasi negara ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi sekilas bicara tentang administrasi negara ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan administrasi swasta ya? Jadi Bapak dikotomikan ya antara administrasi negara dengan administrasi swasta ya. Misalnya kalau dari aspek ya, administrasi negara ya, tujuannya tentu saja ya untuk kepentingan umum ya. Kalau administrasi negara administrasi swasta untuk keuntungan finansial atau profit ya. Nah, kita lihat kalau di administrasi negara dasar hukumnya adalah undang-undang ya. Sementara kalau di swasta tentu saja regulasinya adalah kebijakan dari internal ya, dari perusahaan itu sendiri ya. Kemudian sifat layanannya kalau administrasi negara ini monopoli ya, atau semi monopoli. Sementara kalau swasta itu kompetitif ya, persaingan ya. Kemudian akuntabilitasnya ya, kalau administrasi negara ini sifatnya publik ya, sementara kalau swasta tergantung dari pemegang sahamnya ya. Paham ya? Nah, jadi sudah kelihatan arahnya antara administrasi negara dengan swasta dilihat dari perspektif karakteristiknya ya. Apa saja ruang lingkupnya ya? Ruang lingkup administrasi negara ya. Di sini ruang lingkupnya bicara tentang ormas. Ya,
organisasi masyarakat, ya. Bicara juga tentang struktur birokrasinya. Kemudian yang kedua adalah manajemen publik. Ya. Manajemen publik itu di dalam lingkupnya maka pasti yang dikupas adalah tentang anggaran. Kalau di daerah anggaran itu ya sudah merupakan bahasa sehari-hari. Misalnya apa? Di daerah APBD. Kalau di pusat APBN. Ya. Jadi anggaran, kemudian ada evaluasi program, ya. Sampai nanti ke produktivitas. Ya. Jadi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, nah itu masuk di dalam manajemen publik. Ya. Kemudian yang ketiga di sini implementasi. Ya. Maka kembali lagi tadi ya, administrasi negara tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada yang namanya kebijakan publik. Ya, karena kan kebijakan publik itu yang mengatur SOP-nya. Ya. Kalau sudah ada SOP dari atas ke bawah jelas, maka proses implementasi atau pelaksanaannya ini ya akan kelihatan ya, baik serapannya ya, ataupun yang lainnya, sehingga di sini ruang lingkupnya ya sifatnya nanti terlihat di dalam etika birokrasi ya. Nah, kemudian ya contoh kasusnya ya di sini kalau kita lihat contoh kasus dari karakteristik administrasi negara ya, yang kemarin update yaitu pelaksanaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kemudian fokusnya bagaimana birokrasi itu disederhanakan, ditingkatkan investasinya masuk ke lapangan kerja, dan tantangannya terkadang ada resistensi ya, penolakan masyarakat karena ada dampaknya baik dampak lingkungan dan hak-hak pekerja. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Ada pertanyaan? Ya, Jainul, silahkan. Pak, terima kasih waktunya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Zainul Pak. Saya mau bertanya tentang karakteristik administrasi negara yang sifatnya politis. Ya. Pertanyaan saya, mengapa administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari proses politik? Ya, tadi pertanyaannya menyangkut tentang yang di sini ya. Pertanyaan Zainul sangat bagus ya, sangat menarik ya. Kenapa administrasi negara tidak bisa dilepaskan dari sifat-sifat politis ya. Nah, jadi yang namanya pejabat publik karena dipilih secara demokratis kan lewat proses pemilu ya. Ketika lewat proses pemilu tersebut ya, maka ada berbagai kesepakatan ya. Misalnya kesepakatan katakanlah dengan partai politik ya, kesepakatan dengan masyarakat ya, bahkan kesepakatan dengan tim-tim yang mewakili ya, kelompok dari yang dipilihnya ya, sehingga keputusannya tentu saja banyak faktor kepentingan ya, yang akhirnya sering dipengaruhi oleh dinamika politik ya. Apalagi di Indonesia kan kalau bicara tentang pemilu ya, kita dari tahun 2004 sudah melangsungkan yang namanya pemilu langsung ya. Jadi pemilu langsung itu artinya baik masyarakat ya, kemudian ada tim sesnya ya, kemudian ada partai politik ya, tentu saja sudah ada kontrak-kontrak sosialnya ya. Dan kontrak-kontrak sosial, kontrak politik ini mau tidak mau ya merupakan janji ya atau kampanye yang ketika terpilih harus dipenuhi dan dilaksanakan kepada seluruh publik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya administrasi negara memang tidak lepas dari unsur politik ya. Itu Jainul ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Dari Linda ya. Silahkan Linda. Baik Pak, saya izin bertanya. Bagaimana hubungan antara administrasi negara dengan kekuasaan negara? Ya, jadi hubungan administrasi negara dengan kekuasaan negara ya. Jadi kalau kekuasaan negara kan sama seperti pertanyaan Jainul ya, politik ya. Jadi kalau kekuasaan negara ya intinya bicara tentang politik, maka administrasi itu ya disederhanakan bicaranya tentang teknis ya. Kalau politik kan berarti apa? Ya, bicara tentang politik, bicara tentang kekuasaan, maka itu sifatnya ada pada keputusan ya. Intinya keputusan. Keputusan ini menghasilkan komando ya.
Dan komando ini nanti ada sifatnya legitimasi ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan administrasi negara ya? Administrasi negara itu bicara tentang teknis ya. Nah, jadi kekuasaan negara itu konsep ya atau politik, sementara administrasi negara bicara tentang teknisnya ya. Mau tidak mau, karena di dalamnya ada birokrat ya, ada ASN, mereka melaksanakan keputusan politik dari kekuasaan tersebut ya. Ya, itu. Ya. Baik ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Nah, kita lanjutkan ya. Ruang lingkup administrasi negara ya. Nah, contoh kasus tadi ya, kemudian analisis kasus yang terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini hasilnya kalau kita lihat keberhasilannya apa? Bisa menyederhanakan prosedur perizinan itu ya, agar apa? Meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Ya, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja ini punya kekurangan ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya kurang partisipasi publik ya dalam proses pembentukan kebijakannya ya. Sehingga dampaknya ya mungkin teman-teman nanti bisa analisis ya dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian nah, di sini tantangannya apa? Tantangan di era sekarang ya masih ada disparitas ya, kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Bahkan sampai dengan sekarang ya, kalau kita bicara tentang implementasi ya masih kurang transparan ya, dan adanya adanya kekurangan akuntabilitas di dalam pelayanan publik. Jadi kalau kita bicara tentang pusat ataupun daerah masih ada variannya ya. Dan yang terakhir apa? Ini sering kali ada resistensi perubahan ya dari birokrasi yang sebelumnya sudah ada. Misalnya apa? Setiap pergantian kepemimpinan baik pusat ataupun daerah ya, ada yang setuju ya, tapi ada juga yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut ya. Itu ya. Baik ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, Bapak memberikan kesimpulan ya tentang topik karakteristik administrasi negara ya. Jadi kesimpulannya ya, di dalam karakteristik administrasi negara dengan konteks kekinian maka perlu ya menghubungkan dengan prinsip-prinsip good governance ya. Misalnya adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ya, kemudian transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik ya. Dan yang terakhir tentu saja ya, di era keterbukaan sekarang ya ada akuntabilitas ya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas ya. Jadi itu saja ya pertemuan kita yang ke-6 hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Demikian Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.